Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas buku dari Motsara dan Roy yang berjudul Estimasi Ketidakpastian Pengukuran. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andila Ramolida, NIM D1B1188078 dari Kabupaten Kolaka. Perkenalkan, nama saya Nada Almaida Ali dengan NIM D1B1181118 asal Kota Kendari. Bismillah, perkenalkan nama saya Nuridatul Hairia dengan NIM D1B1180009 dari Kota Enrekang. Baik, bismillah. Perkenalkan, nama saya Sawaludin, NIM D1B1181104, asal saya Kabupaten Muna Barat. Perkenalkan, nama saya Amiruddin dengan NIM D1B1180666, asal Kabupaten Muna. Baik, terima kasih kesempatan. Bismillah. Nama saya Laude Umar, Stambuk D1B1161669, asal kota Kabupaten Muna, Kota Raha. Assalamualaikum. Baiklah, itu tadi perkenalkan dari kelompok kami. Langsung saja kita memasuki materi. Saya persilahkan kepada pemateri pertama. Terima kasih. Materi pertama yang dibahas yaitu mengenai karbon organik. Ada berbagai metode untuk memperkirakan karbon organik dalam tanah. Kehilangan berat saat penyalaan dapat digunakan sebagai pengukur langsung dari karbon organik yang terkandung di dalam tanah. Bisa juga dinyatakan sebagai kandungan C organik dalam tanah. Secara umum, diasumsikan bahwa pada rata-rata karbon organik atau OE mengandung sekitar 58% C organik. Bahan organik atau C organik juga dapat diperkirakan dengan metode volumetrik dan kolometrik. Namun, penggunaan kalium dikrot K2CR2O7 yang terlibat dalam estimasi ini dipertimbangkan pembatasan karena sifatnya yang berbahaya. Kandungan bahan organik tanah atau SOM dapat digunakan sebagai indeks ketersediaan N atau potensi tanah untuk memasok N ke tanaman karena kandungan N di SOM relatif konstan. Kehilangan berat saat penyalaan. Peralatan yang dibutuhkan untuk menggunakan metode ini terdiri dari saringan, gelas kimia, oven, tungku merendam. Persentase OM diberikan oleh persen organik massa. OM sama dengan W1 kurang W2 kali 100 per W1, di mana W1 adalah berat tanah pada suhu 105 derajat Celcius, W2 adalah berat tanah pada suhu 400 derajat Celcius. Persen C organik diberikan oleh persen OM kali 0,58. Metode volumetrik. Peralatan yang dibutuhkan untuk metode volumetrik terdiri dari mili, 2 beberapa pipet, baik 2 mili, 10 mili, dan 20 mili. Ketiga, buret ukuran 50 mili. Dapun reagen yang dibutuhkan adalah asam fosfat minus 85%, larutan natrium fluorida minus 2%. Kontribusi ketidakpastian yang harus dipertimbangkan yaitu kalibrasi timbangan, pengulangan penimbangan, pengulangan pengukuran volume, pengecaran larutan, homogenetis titrasi larutan. Adapun Fishbone, metode volumetrik yaitu dapat dilihat pada gambar berikut. Standar 0,1667 MK 2CR207, larutan 49,04 gram
K2 CR 207 dalam air dan encerkan menjadi 1 liter. Larutan standar 0,5 m FeSO4. Larutan 140 gram atau 196,1 gram FeSO4 dalam kurung NH14 kurung 2.6H 20 dalam 800 ml air, tambahkan 20 ml H2SO4 pekat dan tingkatkan volume menjadi 1 liter. Indikator fenilamin larutan 0,5 gram fenilamin tingkat reagen ke dalam larutan 20 ml air dan 100 ml H2SO4 pekat. Prosedurnya adalah 1 timbang 1,0 gram sampel tanah yang telah disiapkan dalam labu berbentuk kerucut 500 ml. 2 tambahkan 10 ml larutan 1667 mk 2 CR 207 dan 20 ml H2SO4 pekat mengandung Ag2SO4. Poin 3. Aduk rata dan biarkan reaksi selesai selama 30 menit. Dan 4. Encerkan campuran reaksi dengan 200 ml air dan 10 ml H3PO4. Tambahkan 10 ml larutan NaF dan 2 ml indikator fenilamin. Titrasi larutan dengan larutan standar 0,5 ml m FeSO4 menjadi hijau cemerlang warnanya. 7. Jalankan belangko tanpa sampel secara bersamaan. Pemulihan C organik diperkirakan sekitar 77%. Oleh karena itu, sebenarnya jumlah C organik Y adalah slide berikutnya. Lanjut, karbon organik. Metode kalorimetri. Peralatan yang dibutuhkan untuk metode kalorimetrik yaitu data HERA dan Tiny. 1962. Terdiri dari spektrofotometer, beberapa labu berbentuk kerucut 10 ml, beberapa pipet 2,5 dan 10 ml. Reagen yang dibutuhkan adalah standar kalium dikromat 0,1667 m, asam sulfat pekat yang mengandung 1,25% Ag2SO4, sukrosa tingkat AR. Lanjut, slide selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada Kaumar. Saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Kepada Sawal, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, yaitu prosedurnya. 1. Persiapkan kurva standar. Sukrosa digunakan sebagai standar ucamat C sumber. Tempatkan sukrosa dalam jumlah yang berbeda 1-20 mg dalam labu 100 ml. Tambahkan 10 ml standar K2 CR2O7 dan 20 ml terkonsentrasi
H2SO4 di setiap labu. Aduk labu dan biarkan selama 30 menit. Siapkan tempat kosong yang sama cara tanpa menambahkan sukrosa. Warna hijau berkembang yang terus membaca spektrofotometer pada 660 nm. Setelah mengatur blanko ke 0, plot membaca sehingga diperoleh terhadap miligram sukrosa sebagai sumber C. C sama dengan sumber sukrosa kali 0,42 kurang karena kandungan C sukrosa adalah 42% atau berlawanan miligram C secara langsung. Sebagai contoh gambar 2 menunjukkan kurva standar sebagai disiapkan untuk memperkirakan C organik oleh penulisan publikasi. Ini sementara mendirikan laboratorium pengujian tanah. Ini menunjukkan keakuratan metode R2 setinggi 0,991. Untuk kenyamanan kurva ditampilkan langsung pada C konten yang telah diturunkan dari miligram sukrosa yang digunakan dalam pembuatan kurva standar. Lanjut. Tiga metode kolorimetri. Pengukuran karbon organik dengan kolorimetri. Peralatan yang dibutuhkan untuk metode kolorimetri terdiri dari spektrofotometer, beberapa labu berbentuk kerujut 100 mili, beberapa pipet 2, 5, dan 10 mili. Prosedurnya adalah 1. Persiapan kurva standar. Sukrosa digunakan sebagai standar ucamat C sumber. Tempatkan sukrosa dalam jumlah yang berbeda 1-20 mg dalam labu 100 mili. Tambahkan 10 mili standar K2C R2O7 dan 20 mili terkonsentrasi H2SO4 di setiap labu. Aduk labu dan biarkan selama 30 menit. Siapkan tempat kosong yang sama, cara tanpa menambahkan sukrosa. Warna hijau berkembang yang terus membaca spektrofotometer pada 660 nm setelah mengatur blanko ke 0. Plot membaca sehingga diperoleh terhadap miligram sukrosa sebagai sumber C. C sama dengan berat sukrosa kali 0,42 kurang karena kandungan C sukrosa adalah 42% atau berlawanan miligram C secara langsung. Sebagai contoh, gambar 2 menunjukkan kurva standar sebagai disiapkan untuk memperkirakan C organik oleh penulis publikasi ini sementara mendirikan laboratorium pengujian tanah. Ini menunjukkan keakuratan metode R2 setinggi 0,991. Untuk kenyamanan kurva ditampilkan langsung pada C konten yang telah diturunkan dari miligram sukrosa yang digunakan dalam pembuatan kurva.
2. Tempatkan 1 gram tanah dalam labu kerucut 100 mili. 3. Tambahkan 10 mili 0,1667 Mk2 Cr2O7 dan 20 mili pekat yang mengandung H2SO4 1,25% dari Ag2SO4. 4. Aduk campuran reaksi dan diamkan selama 30 menit. 5. Warna hijau kromium sulfat yang dikembangkan dibaca pada aspek fotometer pada 660 nm. Setelah mengatur kosong, disiapkan serupa cara dinol. Kandungan C sampel ditentukan dari kurva standar yang menunjukkan kandungan C, miligram C, Fs pembaca spektrofotometer sebagai absorbansi. Persen C sama dengan miligram C yang diamati kali 100 per 1000. Bacaan yang diamati adalah untuk 1 gram tanah dinyatakan sebagai miligram. Persen OM4 OM sama dengan persen C kali 1,724. Baiklah, terima kasih. Saya langsung berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, langsung saja untuk total nitrogen. Total N mencakup semua bentuk N anorganik seperti NH4, NO3, dan NH2 atau urea. Senyawa N organik seperti protein, asam amino, dan turunan lainnya. Bergantung pada bentuk N yang ada dalam sampel tertentu. Metode spesifiknya adalah untuk diadopsi untuk menentukan nilai N total, sedangkan bahan N organik bisa diubah menjadi garam amoniak anorganik sederhana dengan pencernaan dengan sulfat asam untuk mereduksi nitrat menjadi bentuk amoniak. Metode Kejeldah yang dimodifikasi adalah diadopsi dengan menggunakan asam salisilat atau paduan Devarda. Di akhir pencernaan, semua bahan organik dan anorganik diubah menjadi bentuk amonium, yaitu disuling dan diperkirakan dengan menggunakan asam standar. Karena ketetapan metode bergantung pada konversi lengkap N organik menjadi NH4, N, suhu dan waktu destruksi, rasio asam padat dan jenisnya, katalis yang digunakan memiliki pengaruh penting pada metode. Temperatur yang ideal untuk pencernaan adalah 320 sampai 370 derajat Celcius. Pada suhu yang lebih rendah, pencernaan mungkin tidak lengkap, sementara di atas 410 derajat Celcius, kehilangan NH3 dapat terjadi. Garam asam atau berat volume rasio tidak boleh kurang dari 1:1 di akhir pencernaan. Biasanya adalah CuSO4 dan merkuri atau Hg. Kalium sulfat ditambahkan untuk menaikkan titik didih sehingga asam hilang. Peralatan yang dibutuhkan untuk metode ini terdiri dari yang pertama unit destruksi dan destilasi Kejeldah, selanjutnya beberapa labu berbentuk kerucut, beberapa buret, beberapa pipet. Untuk reagen yang dibutuhkan adalah asam sulfat 93-98%, tembaga sulfat, CuSO4H2O, tingkat AR, kalium sulfat atau natrium sulfat, anhidrat atau tingkat AR, 35% larutan natrium hidroksida, larutkan 350 gram NaOH padat ke dalam larutan air dan encerkan menjadi 1 liter. Selanjutnya 0,1 m NaOH, siapkan 0,1 m NaOH dengan melarutkan 4,0 gram NaOH dalam air dan tingkatkan volumenya menjadi 1 liter. Standarisasi terhadap 0,1 N kalium hidrogen valat atau standar H2SO4. Selanjutnya 0,1 m HCl atau 0,05 mH 2SO4. Siapkan kira-kira asam standar larutan dan standarisasi terhadap 0,1 juta natrium karbonat. Selanjutnya indikator metil merah. Selanjutnya asam salisilat untuk mereduksi NO3 menjadi NH4 jika ada dalam sampel. Dan yang terakhir panduan
Devarda untuk mereduksi NO3 menjadi NH4 jika ada dalam sampel. Baik, untuk prosedurnya adalah yang pertama, timbang 1 gram contoh tanah, tempatkan dalam labu kejeldah. Yang kedua, tambahkan 0,7 gram tembaga sulfat, 1,5 gram K2SO4, dan 30 ml H2SO4. Ketiga, panaskan perlahan sampai buih berhenti. Jika perlu, tambahkan sedikit parafin atau manik-manik kaca untuk mengurangi buih. Keempat, rebus dengan cepat sampai larutan jernih, kemudian lanjutkan pencernaan selama pada setidaknya 30 menit. Kelima, keluarkan dari pemanas dan dinginkan. Tambahkan 50 ml air dan pindahkan ke labu penyulingan. Keenam, tempatkan secara akurat 20-25 ml asam standar 0,1 mHCl atau 0,05 mH2SO4 dalam labu kerucut penerima sehingga akan ada kelebihan setidaknya 5 ml dari asam. Tambahkan 2-3 tetes indikator metil merah. Tambahkan air secukupnya. Tutupi ujung tabung outlet kondensor. 7. Alirkan air keran melalui kondensor. 8. Tambahkan 30 ml NaOH 35% bercampur. 9. Panaskan isinya untuk mendestilasi amonia selama sekitar 30-40 menit. 10. Lepaskan labu penerima dan bilas tabung keluar ke dalam labu penerima dengan sedikit air suling. 11. Menitrasi kelebihan asam dalam destilat dengan 0,1 m NaOH. 12. Tentukan belangko pada reagen menggunakan jumlah asam standar yang sama dalam menerima labu berbentuk kerucut. Berikut adalah Fishbone dari nitrogen total. Baiklah, terima kasih kepada pemateri. Saya akan melanjutkannya, yaitu di mana P tersedia dalam tanah. Dua metode yang paling umum digunakan untuk menentukan P yang tersedia adalah yang pertama metode Bray nomor 1 untuk tanah asam dan yang kedua yaitu metode Olsen untuk tanah netral dan alkali. Dalam metode ini, senyawa berwarna tertentu dibentuk dengan penambahan reagen yang sesuai dalam larutan. Intensitasnya proporsional untuk konsentrasi elemen yang sedang diperkirakan. Intensitas warnanya diukur secara spektrofotometri. Dalam analisis spektrofotometri, light of definite panjang gelombang tidak melebihi katakanlah 0,1 sampai 1,0 nm dalam bandwidth. Meluas ke daerah spektrum ultraviolet merupakan sumber cahaya fotolistrik sel dalam spektrofotometer mengukur cahaya yang ditransmisikan oleh larutan. Spektrofotometer, seperti namanya, sebenarnya adalah dua instrumen dalam satu kabinet, spektrometer dan fotometer. Spektrometer adalah alat untuk menghasilkan cahaya berwarna dari warna yang dipilih atau panjang gelombang dan kapan digunakan sebagai bagian dari spektrofotometer. Biasanya disebut monokromator dan umumnya dikalibrasi dalam panjang gelombang. Fotometer adalah alat untuk mengukur intensitas cahaya. Ketika digabungkan dalam spektrofotometer, itu digunakan untuk mengukur intensitas sinar monokromatik yang dihasilkan oleh asosiasi tersebut monokromator. Umumnya, pengukuran fotometri dilakukan terlebih dahulu dengan cairan referensi dan kemudian dengan sampel berwarna yang terkandung dalam sel serupa selah di berkas cahaya. Perbandingan kedua pengukuran intensitas tersebut adalah mengukur opasitas sampel pada panjang gelombang pengujian. Metode nomor 1 Bray, peralatan yang dibutuhkan untuk metode Bray nomor 1 untuk asam tanah terdiri dari spektrofotometer, yang kedua yaitu beberapa pipet yang berukuran 2, 5, 10, dan 20 mili, beberapa gelas kimia labu yang berukuran 25, 50, 100, dan 500 mili. Reagen yang dibutuhkan adalah ekstraktan Bray nomor 1, 0,03 mNH4F dalam 0,025 m
HCl, larutkan 2,22 gram NH4S dalam Aquades 200 ml, saring dan tambahkan pada filtrat 1,8 liter. Reagent molybdat sama seperti metode nomor 1 di atas. Larutan klorida stannous sama seperti metode Bray nomor 1. Prosedurnya adalah persiapkan kurva standar seperti metode Bray nomor 1. Ekstraksinya yaitu tambahkan 50 ml ekstrak bikarbonat ke dalam bentuk kerucut 100 ml labu berisi 2,5 gram sampel tanah. Tambahkan 1 gram karbon aktif, kocok untuk 30 menit pada pengocok mekanis dan filter. Yang ketiga yaitu pengembangan warna. Seperti metode Bray nomor 1, perhitungan sama seperti yang dijelaskan untuk metode Bray nomor 1. Terlepas dari semua tindakan pencegahan, intensitas warna biru sedikit berubah dengan setiap batch reagent molybdat. Sangat penting untuk memeriksa kurva standar setiap hari dengan menggunakan pengenceran 2-3 dari larutan standar fosfat. Jika kurva standar tidak menghitung, menggambar kurva standar baru dengan reaksi molybdat segar. Yang selanjutnya yaitu metode Olsen. Peralatan yang dibutuhkan untuk metode Olsen untuk tanah alkali adalah sama dengan metode Bray nomor 1. Reagent yang dibutuhkan adalah ekstrak tan bikarbonat. Larutkan 42 gram natrium bikarbonat dalam 1 liter air suling dan sesuaikan pH menjadi 8,5 dengan menambahkan NaOH atau HCl encer. Saring seperlunya, karbon bebas P aktif, reagent molybdat sama seperti metode Bray nomor 1. Larutan klorida stannous sama seperti metode Bray nomor 1. Prosedurnya adalah persiapan kurva standar, lanjutkan seperti untuk metode Bray. Ekstraksinya, tambahkan 50 ml ekstrak tan bikarbonat di dalam bentuk kerucut 100 ml labu berisi 2,5 gram sampel tanah, tambahkan 1 gram karbon aktif, kocok untuk 30 menit pada pengocok mekanis dan filter. Baiklah, saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Artinya pemateri bermasalah dengan jaringannya, saya akan melanjutkannya. Yang ketiga yaitu pengembangan warna. Lanjutkan seperti metode Bray nomor 1. Perhitungannya sama seperti yang dijelaskan untuk metode Bray nomor 1. Terlepas dari semua tindakan. Jangan dulu. Jalan jaringannya. Mana tidak ada tugas. Sekian ribu. Terlepas dari semua tindakan pencegahan, intensitas warna biru sedikit berubah dengan setiap batch reagent molybdat. Sangat penting untuk memeriksa kurva standar setiap hari dengan menggunakan pengenceran 2-3 dari larutan standar fosfat. Jika kurva standar tidak menghitung, menggambar kurva standar baru dengan reaksi molybdat segar. Berikut adalah gambar fishbone P yang tersedia. Baiklah, itu tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.